selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Desi Santi, Eskom MT. Saya adalah salah satu dosen pada program studi S1 Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Tadulako yang berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Video ini merupakan salah satu bentuk pemaparan diri dosen untuk penilaian kinerja dosen dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Pada video ini, saya akan memaparkan proses mengajar untuk mata kuliah Data Warehouse yang ditempuh mahasiswa program studi Teknik Informatika pada semester 4 dengan bobot SKS 3 SKS. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam bentuk teori dan praktikum. Model pembelajaran yang saya terapkan dalam kelas adalah model pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan bagaimana saya dapat menyampaikan materi-materi di dalam kelas dengan model ceramah dan mengedepankan partisipasi aktif mahasiswa. Selain melalui model ceramah, saya juga membagikan materi-materi melalui Learning Management System Fakultas Teknik, yaitu FIBEL. Kemudian untuk interaction, yaitu bagaimana pada proses belajar mengajar di dalam kelas mata kuliah Data Warehouse terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa serta mahasiswa dan mahasiswa, sehingga membuat suasana dalam kelas menjadi lebih hidup dan memudahkan mereka untuk mempelajari dan mengetahui materi-materi Data Warehouse. Yang berikut adalah assessment. Assessment adalah bagaimana penilaian untuk mata kuliah Data Warehouse, di mana proses assessment ini dilakukan dengan memenuhi beberapa komponen-komponen penilaian untuk mata kuliah ini. Pada pertemuan pertama untuk kontrak kuliah, proses asesmen ini telah disampaikan, di mana disampaikan tata tertib dan juga disampaikan komponen-komponen penilaian untuk pembelajaran selama 1 semester yang terdiri dari case method sebesar 30% bobot penilaian, kemudian yang kedua team based project sebesar 40% dan penilaian UTS sebesar 15% dan penilaian untuk UAS sebesar 15%. Pada mata kuliah Data Warehouse, saya menerapkan model case method dan team based project untuk teknik penilaian, di mana case method adalah bagaimana saya memberikan kasus-kasus, studi kasus untuk didiskusikan dalam proses perkuliahan, bagaimana mahasiswa dapat menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam lingkungan di sekitar mereka. Dengan penilaian ini, mereka dapat berdiskusi dan menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Kemudian, untuk team based project, penilaiannya dilakukan dengan memberikan tugas besar atau project yang bobot penilaiannya adalah 40%. Tugas besar atau proyek ini sudah disampaikan pada awal perkuliahan untuk mempersiapkan mereka untuk dapat menyelesaikan tugas besar yang merupakan sebagai capaian dari pembelajaran mata kuliah Data Warehouse, di mana mahasiswa akan membangun sebuah data warehouse yang akan dimanfaatkan untuk melakukan analisis dan melakukan proses keputusan dari sebuah perusahaan dan permasalahan bisnis yang terjadi di sekitar mereka. Tim based project terdiri dari beberapa orang mahasiswa yang dibagi menjadi 3 hingga 5 orang mahasiswa dengan masing-masing kasus yang berbeda. Untuk tugas besar atau proyek ini, mahasiswa diwajibkan memahami dan mengikuti perkuliahan dari awal hingga akhir selama penuh 1 semester, sehingga pada akhir perkuliahan capaian pembelajaran dapat tercapai pada mahasiswa dengan membangun sebuah data warehouse, di mana
pada materi-materi yang diberikan adalah bagaimana definisi, mulai dari definisi dan konsep dari data warehouse, kemudian karakteristik dari data warehouse, kemudian komponen-komponen dari data warehouse itu sendiri, kemudian bagaimana arsitektur dari data warehouse, kemudian bagaimana OLAP dan bagaimana merancang dan membangun sebuah data warehouse. Melalui tugas besar yang diberikan kepada mahasiswa akan menjadi sebuah output dari mata kuliah data warehouse, yaitu mahasiswa mampu membangun sebuah data warehouse untuk menyelesaikan permasalahan bisnis yang ada di lingkungan sekitar mereka. Demikian deskripsi mata kuliah pada hari ini. Saya lanjutkan dengan video bagaimana proses belajar mengajar yang saya lakukan di dalam kelas dengan materi, konsep, dasar, dan definisi dari data warehouse. Pertemuan pada mata kuliah ini merupakan pertemuan kedua dari mata kuliah data warehouse. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk mahasiswa. Apa kabar hari ini? Pada hari ini kita pertemuan kedua untuk mata kuliah data warehouse, khususnya kita membahas mengenai bagaimana definisi, pengertian, dan konsep data warehouse. Pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana sejarahnya, kemudian definisinya, kemudian perbedaan data warehouse dengan database, kemudian fungsi dari data warehouse itu sendiri, manfaat dari data warehouse, kemudian case-nya dalam dunia nyata, artinya dalam kehidupan, seperti apa sih data warehouse, siapa yang pakai data warehouse ini, kemudian seperti apa bedanya data warehouse dengan database ya. Jadi kalau dibicara data warehouse berarti hubungannya dengan data, nanti ujung-ujungnya berhubungan dengan informasi. Kapan tiba-tiba kok ada data warehouse? Nah, para pelaku bisnis ini merasa bahwa sistem transaksi atau yang dikenal LTP, kalau mungkin syaratnya dari mata kuliah ini data warehouse kan database ya. Di database kamu sudah mempelajari bagaimana hanya sekedar input, kemudian update data, hapus data, atau sistem transaksi. Itu pada mata kuliah database. Itu saja ternyata tidak cukup di dunia bisnis. Maka LTP itu misalnya ada sistem kasir, penjualan yang terjadi pada hari itu, dan transaksional yang tidak bisa membaca data historikal, data dahulu, sehingga tidak bisa melakukan analisis. Padahal dunia bisnis kan untuk melakukan strategi bisnis kan butuh menganalisis apa penjualan yang paling laris, barang apa yang paling banyak laku, kemudian cabang-cabang mana, pada tahun berapa barang-barang itu mengalami peningkatan. Nah, itu tidak cukup dengan database atau LTP, maka dibutuhkan sebuah sistem data warehouse. Nah, dari situlah muncul konsep data warehouse. Berikutnya ini hubungannya dengan data informasi. Jadi kita akan mengetahui dari mana sebenarnya data itu berasal, kemudian berapa tahun data customer disimpan dan digunakan. Jadi kita bisa tahu data customer sepanjang beberapa tahun ke belakang karena dia mengolah data historikal. Kalau database real time terjadi saat itu juga. Kemudian data keuangan dan lain-lain. Kemudian ada terjadi krisis informasi, bagaimana data itu berkembang, ya. Jadi data tidak sekedar transaksi hari ini, kemudian besok transaksi lagi, tidak terjadi bagaimana perkembangan datanya, bagaimana sebenarnya transaksi yang terjadi di tiap hari dalam 1 tahun, tidak diketahui ya kalau tidak ada analisis. Kemudian bagaimana cara menggunakan data dan kebutuhan informasi terpenuhi. Disitulah kita butuh data warehouse. Dari situ maka kita tahu definisi dari data warehouse. Sebuah tempat penyimpanan. Warehouse itu apa sih? Nah, gudang ya. Artinya berarti tempat penyimpanan lebih besar lagi ya kan? Karena gudang. Jadi sebuah tempat penyimpanan data yang lengkap dan konsisten ya, yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda. Jadi gambarannya itu ini DW-nya. Kemudian ini sumber-sumber dari beberapa aplikasi, platform, ini platformnya. Kemudian ini dari beberapa, di situ bisa beberapa komputer, beberapa aplikasi platform, kemudian beberapa database, ini terhubung. Beda dengan database, ya. Ini terhubung ya. Kemudian pusat repositori, ini definisinya ya, ada beberapa definisi-definisi dari beberapa ahli, nanti coba dicari lagi. Ini yang saya ambil dari Barry Davlin, mungkin bisa dicari beberapa definisi, tapi intinya sama. Intinya adalah tempat penyimpanan data yang lengkap, repositori informasi yang mampu memberikan
database berorientasi subjek. Terus kemudian nanti fungsinya adalah untuk analisis dan pengambilan keputusan. Bagaimana dia mau memutuskan tahun depan saya akan meningkatkan promosi di bidang ini kalau dia tidak tahu barang apa yang laku setahun sebelumnya. Gitu ya, jadi itu pengambilan keputusannya. Jadi kalau dia database mungkin terdiri seperti ini saja. DB. Hanya dari satu. Ini terlihat di sini terlihat ada integrasi, datanya terpusat. Oke ya, DB. Kemudian kita lanjut, seperti ini contohnya, data warehouse versus database, ya. Jadi database hanya data seperti itu, makanya hanya bisa melakukan proses transaksi harian, makanya disebut OLTP, Online Transaction Processing. Oke, OLAP. Kalau ini prosesnya OLAP ya. Kalau yang OLAP mungkin kamu nggak pernah dengar, karena baru ya. Kalau LTP harusnya sudah ya. Selanjutnya ini perbedaan data warehouse dan database. Ini OLAP, Online Analytical Processing. Yang satu Online Analytical Processing. Prosesnya adalah analytical, mau menganalisis. Ini terus yang satunya adalah transaksional, makanya ini hanya terjadi pada proses-proses di sistem penjualan, sistem yang terjadi di kasir. Tapi kalau OLAP ini terjadi di tingkat manajer, ya, tingkat eksekutif, ya, penganalisis dari ini. Jadi nanti saya berikan contoh case-nya ya. Setelah beberapa pengertian ini, biasanya mahasiswa kalau secara definitif itu ngambang. Saya tidak bisa membayangkan apa itu yang dimaksud dengan OLAP dan OLTP karena secara definitif. Makanya kita kembali nanti ke contoh case setelah ini. Jadi kalau kembali ke sini, oh saya paham yang dimaksud Ibu dengan analytical, transaksional, yaitu menghapus, memasukkan, mengganti, memperbarui data dalam transaksi banyak dalam waktu yang relatif singkat. Karena tadi dia tidak pakai data historical, ya, data transaksi saat database itu sendiri termasuk dari komponen DW, ya, jadi bisa masuk di sini. Jadi DW itu berarti besar, makanya disebutnya awalnya disebut itu gudangnya data. Jadi informasi yang dibelikan itu hasil bahasa kasarnya otak-atik data yang ada dalam situ. Jadi keluarnya ada data mining, penggalian data kan, ya kan, ada data mining. Jadi data mining itu kan dibutuhkan data ya. Data mining kan ada algoritma a priori, kemudian algoritma klasifikasi. Bagaimana mau klasifikasi kalau dia tidak belajar dari data yang ada? Nah, proses kalau tidak ada data warehouse menangani data ini, maka tidak bisa sampai ke proses data mining tadi. Karena mau pelajari misalnya, mau pelajari bagaimana ada cabang toko Alfa ya, paling banyak saya katakan Alfa karena paling banyak ya, Alfamart cabang di Dewi Sartika, Basuki Rahmat dan lain-lain. Kalau terjadi hanya satu cabang, oke, hari itu bisa ketahuan apa barang paling laku hari itu, tahu ya. Tapi bagaimana dengan cabang lain? Kemudian cabang lain paling laku hari itu, bagaimana setahun sebelumnya? Sehingga bisa menentukan kapan saya harus memberikan diskon, kapan saya harus mengadakan stok lebih banyak di setiap cabang, tidak hanya hari itu. Ini OLTP dan data warehouse. Data warehouse kita sudah tahu menggunakan OLAP tadi ya. OLTP ini perbedaan-perbedaan mendasar, kemudian berorientasi analisis, kemudian berorientasi transaksi. Jadi kalau kamu lihat di kasir-kasir kalau supermarket, ini yang dimaksud dengan OLTP, transaksi ya. Tapi apakah kasir mengetahui proses analisis itu? Ada pada tingkat eksekutif dan yang lain. Data warehouse tadi terdiri dari beberapa platform mengintegrasikan sumber berbagai database ya, aplikasi analisis, kemudian dapat mengirim data serta dapat diakses oleh semua departemen. Data bisnis yang bersifat historical adalah salah satu data yang dapat ditangani dengan data warehouse. Itu tadi yang historical, data-data lama berapa tahun terakhir. Makanya kalau urusannya dengan data mining, dia butuh data beberapa tahun terakhir. Buat apa data-data 5 tahun terakhir, misalnya data peminjaman buku atau data pembelian, karena nanti ini diolah. Ternyata case-case misalnya penjualan terbanyak terjadi di cabang yang mana.
ya kan? Pada tahun berapa penjualan ini meningkat. Kemudian bisa mengklasifikasikan, mengklastering dan menghasilkan hubungan dari transaksi-transaksi itu sehingga bisnisnya bisa lebih strateginya bisa lebih baik. Next, ini transformasi modern dari DW itu tersendiri ya, hubungannya dengan big data, AI dan business intelligence. Data warehouse menjadi data analis, apalagi sekarang data analitik ini ya, lagi tren-tren sekarang ya. Jadi segala sesuatu diketahui berasal dari data. Jadi kalau data, jadi ibaratnya ada banyak data, tapi tidak diatur dengan baik, tidak ada penggalian misalnya dengan Tabaning, kita tidak dapat poin dari seluruh data itu, maka kita kehilangan informasi. Kemudian jadi dari pemahaman tadi, data warehouse dan sebagainya, nanti kita dapat fungsinya yaitu mempermudah dalam mengambil keputusan. Jadi misalnya keputusannya eksekutif perusahaan keputusannya untuk melakukan suatu pada cabang A, cabang B, cabang D, maka tahu apa yang dilakukan berdasarkan data-data historical tadi. Kemudian akses data cepat, datanya konsisten, kemudian memberikan insight seputar historical data. Untuk definisi fungsi ini kita berikan di bagian contoh case. Ini manfaatnya tidak berbeda jauh dengan fungsi. Penyimpanan datanya terpusat, kemudian integrasi data dari berbagai sumber, itu yang tadi saya bilang terdiri dari aplikasi beberapa aplikasi, kemudian dari database terintegrasi, beberapa database bisa terintegrasi dalam satu database. Jadi data warehouse ini bisa terdiri dari beberapa database, makanya itu beda sekali urusannya database dengan data warehouse ini lebih besar lagi. Kemudian penyimpanan data historis, artinya dia bisa menyimpan data yang cukup lama. Oke, dari beberapa penjelasan yang saya berikan, saya harapkan mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa. Ada pertanyaan? Dah, 1, 2, 3, 4. Nah, hari ini saya pakai teknik snowball. Apa itu snowball? Bola salju. Tapi saljunya kita hari ini kertas saja ya. Karena kita tinggal di Palu yang tidak ada saljunya, panas ya. Siapa tadi angkat tangan? Nanti saya pilih secara random untuk memberikan pertanyaan. Oke, silakan. Oh, ini yang berarti ya. Silakan, siapa namanya, Dek? Baik, terima kasih Bu atas pertanyaan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Rifal Sabara. Untuk pertanyaan saya berikan yaitu mengapa penting bagi manajemen untuk menggunakan data warehouse daripada langsung menggunakan data dari sistem operasional? Oke, mengapa penting menggunakan apa tadi data warehouse daripada sistem data operasional? Artinya data operasional database biasa ya. Artinya data warehouse yang kita gunakan itu sudah terintegrasi, sudah fun dengan semuanya, kemudian datanya sudah bersih, sudah terpusat dan lebih baik untuk menghasilkan sebuah keputusan. Jadi keputusan yang tepat dan akurat ya. Jadi untuk menganalisis data lebih baik menggunakan data warehouse daripada data operasional, karena kalau data operasional transaksinya terjadi hanya pada waktu yang singkat ya, datanya tidak terpusat, hanya data bagian kecil, tapi kalau ini terpusat yang datanya sudah bersih dan datanya sudah saling terintegrasi dari semua platform yang ada. Oke, sekarang saya mau memberikan pertanyaan. Sebelumnya silakan semuanya berdiri dulu. Oke? Sudah? Semuanya berdiri? Oke, Valdi silakan melempar bola saljunya. Saya berikan pertanyaan ya, siap-siap siapapun ya. Oke, silakan. Oke, Nadia, apa dampaknya kalau misalnya data itu tidak terintegrasi? Yang menjawab Ibu, dampaknya sendiri itu keputusan yang diambil itu bisa keliru karena berdasarkan dari data yang tidak lengkap dan akurat, apalagi data seperti ini dipakai di organisasi itu bisa membuat kerugian yang besar di organisasi. Oke, sekarang kita lihat case-nya. Sebuah supermarket lokal menjual berbagai produk kebutuhan sehari-hari. Ya, bayangkan saja itu Alfamart, Indomart, dan lain-lain. Mereka memiliki cabang di kota berbeda dan setiap cabang memiliki sistem kasir. Bisa bayangkan. Nah, setiap hari ribuan transaksi dicatat di setiap cabang. Nah, pasti ada di manajemen itu pasti ingin mengetahui beberapa pertanyaan timbul di manajemen atau yang punya toko atau siapapun yang berkaitan dengan
toko tersebut. Produk apa yang kira-kira paling laris di bulan Ramadan? Terus apakah ada perbedaan pola belanja antara pelanggan cabang A dan cabang B? Kira-kira di cabang A lebih banyak laku yang apa ya? Cabang B laku yang apa ya? Karena nanti itu proses analisis, dia mau menganalisis, oh saya lebih banyak stok cabang ini karena itu lebih banyak, karena mungkin termasuk letak geografis, kondisi, situasi di situ. Kemudian bagaimana tren penjualan mie instan selama 3 tahun terakhir. Nah itu kalau hanya menggunakan OLTP tentu saja tidak bisa toh. Ya, semua pertanyaan-pertanyaan ini akan timbul kalau dia punya banyak cabang. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan timbul. Jadi apa mie instan itu 3 tahun terakhir, apa kira-kira yang paling laris ya, seperti itu. Maka kasus-kasus seperti itu dibutuhkanlah data warehouse karena dia menggunakan data analitik bukan data transaksional yang terjadi pada hari itu. Terus karena ini data transaksi terjadi di banyak cabang, tentu saja kita butuh banyak data dari berbagai cabang dan data analisis itu yang dibutuhkan. Itu masalah yang terjadi ya untuk menggunakan dan menyatukan data. Jadi kalau misalnya itu sendiri berjalan sendiri, cabang B berjalan sendiri, cabang C berjalan sendiri, bagaimana bayangkan kita tidak bisa menyatukan ini ya, tidak terintegrasi ya. Jadi ini saya tahunya lakunya ini, saya tahunya barang ini, saya tahunya ini. Jadi tidak ada integrasi di semua sistem itu. Terus contoh kasusnya, bagaimana solusinya? Kalau misalnya contohnya adalah Segar Mart, apa solusinya? Misalnya dari contoh kasus tadi dengan apa hasil yang didapatkan? Jadi solusinya adalah mengintegrasikan data, ya kan? Bayangkan dia tidak punya satu cabang saja, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau misalnya satu cabang hanya supermarket kecil yang pengelolanya lokal hanya sendiri, mungkin ya OLTP sudah cukup. Tapi seperti Alfamart, saya pasti yakin sudah menggunakan data warehouse ya. Bayangkan untuk menyatukan ini, makanya promonya tahu sekarang harus promo apa, tahu di sini promonya apa, kok di sini di cabang ini Alfamart ini diskonnya A ya, saya menyebut merek, mohon maaf. Di cabang B diskonnya lain kan? Itu tadi kebutuhan apa yang paling laku di cabang A dan cabang B. Kemudian bagaimana mie instan yang terakhir kemarin memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Karena kalau dia tahu mie instan apa yang laku 3 tahun terakhir, itu bisa mempengaruhi keputusan dari orang-orang eksekutif yang ada di dalam perusahaan tersebut. Oke, artinya kalau ini yang laku berarti kita buat keputusan A untuk penjualan mie instan tadi. Seperti itu ya, menyimpan data histori. Jadi solusinya harus ada menyimpan data histori, kemudian mengintegrasikan data. Kenapa data histori? Tadi kan butuh data 3 tahun terakhir ya. Terus kemudian membuat laporan penjualan berdasarkan produk, waktu, dan lokasi. Jadi hasil yang dapat, manajemen tahu bahwa produk misalnya produk susu atau produk apapun meningkat di penjualannya di bulan Ramadan misalnya. Penjualan yang meningkat di bulan Ramadan misalnya adalah minuman sirup. Cabang B punya permintaan tinggi misalnya pada produk susu. Mungkin daerah sekitar situ banyak bayi atau gini ya, ada penduduknya banyak. Baik, kemudian 3 promosi efektif dilakukan untuk mie instan tertentu karena 3 tahun terakhir itu yang lebih laku. Bagaimana strategi untuk mie instan yang tidak laku, itu bisa membuat keputusan baru. Nah, selanjutnya adalah tugas. Selalu begitu. Kenapa dikasih tugas? Supaya pulang bawa oleh-oleh. Dari sini ada yang didapat sedikit saja ilmunya enggak? Ada ya, supaya kalau pulang ke rumah adalah sedikit oleh-oleh. Saya tadi belajar ABCDE, tahu sedikit, ada yang didapat poinnya. Nanti kita simpulkan di akhir ya, apa yang didapat dari poinnya. Tugasnya adalah apa kira-kira masalah-masalah yang terjadi jika tidak menggunakan data warehouse. Ya, misalnya di satu perusahaan punya banyak cabang, bagaimana jika tidak menggunakan data warehouse? Kira-kira apa-apa saja? Kamu ini ya, coba cari lewat sosial, terus berbagai referensi, kemudian atau coba juga kamu analisis bagaimana perusahaan-perusahaan itu jika tidak, perusahaan besar ya, jangan kamu bukan warung-warung yang ya, perusahaan besar tidak menggunakan DW. Kira-kira apa yang terjadi? Dikasih detail poin-poin ya, tidak sekedar ini Bu, tidak seperti ya. Seperti bagaimana orang membuat tugas ya. Jadi dibuat diskusi per kelompok 2-3 orang. Kira-kira begitu ya. Oke,
Oke, ada pertanyaan lain? Angkat tangan, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Oke, silakan. Baik, terima kasih. Waktunya. Perkenalkan, nama saya Sahrul. Langsung saja pertanyaan saya itu, apa sih perbedaan mendasar mengenai data warehouse dan database? Coba buka saja. Oke, terima kasih Sahrul. Pertanyaannya perbedaan mendasar dari data warehouse atau database. Tadi sudah banyak saya sebut-sebutkan, tapi mungkin yang paling mendasar itu apa sih? Data warehouse dengan database sama-sama tempat penyimpanan. Perbedaannya adalah sama-sama tempat penyimpanan, tapi cara mengolah datanya berbeda. Ya kan? Cara pengolahannya berbeda ya. Jadi bisa dilihat perbedaannya itu menyangkut menyimpan sama-sama menyimpan data. Si OLTP atau database menyimpan data ini data transaksional ini dapat menganalisis data. Ini data yang terjadi transaksional, ini data analitik. Kemudian yang satu adalah waktunya real time. Ya kan, saat itu ini waktunya bisa historical ke belakang. Oke, dari pertemuan ini kira-kira apa poin yang kalian bisa dapatkan dari mahasiswa ya? Apa poin dari pembelajaran ini atau kesimpulan dari pembelajaran ini? Kira-kira siapa mahasiswa yang mau memberikan kesimpulan atau poin-poin saja saya dapatkan? Oh, kira-kira ini Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Irawan. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari pemaparan kita tadi itu ada beberapa poin. Yang pertama dijelaskan di awal kalau database dan data warehouse itu berbeda. Nah, jika database digunakan untuk transaksi harian seperti sistem operasional, data warehouse itu berbeda. Nah, data warehouse itu memiliki fungsi sebagai basis untuk analisis data historis. Kemudian yang kedua, data warehouse itu memiliki peran utama untuk membantu dalam manajemen pengambilan keputusan yang strategis berbasis data. Mungkin untuk poin-poin kesimpulannya yang saya dapatkan itu ada. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Reski ya? Oke, ada teman-teman yang mau menambahkan? Tepuk tangan dulu buat Reski. Oke, semangat. Ya, terima kasih juga teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan dan interaksi tadi pada hari ini, diskusi dan lain-lain sebagainya. Nah, dari sini kita dapatkan bedanya OLTP dan OLAP. Kalau data warehouse itu sistem penyimpanan datanya terpusat untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi menganalisa, jadi dari hasil analisa bisa mendukung pengambilan keputusan. Nanti keputusan hubungannya dengan kalau proses-proses nanti kamu pelajari akan data mining, sistem mendukung keputusan dan sebagainya ya. Ini yang utama dibutuhkan adalah data. Kalau data hanya data kecil, data base begitu, tidak data warehouse, maka akan kesulitan. Dia terintegrasi dan terpusat. Itu bedanya dengan data yang lain. Oke, intinya ya yang satu bukan untuk mengambil keputusan data transaksi biasa OLTP, yang satu analytical. Dari kepanjangannya sudah kelihatan OLTP dan OLAP, online transaction processing, dan online OLAP, analytical processing. Jadi satu analisis, satu ini data history yang dia analisis, karena tidak bisa menganalisis kalau tidak ada history ke belakang kan. Oke, gitu ya. Nah, itu kesimpulan. Terima kasih. Kita bertemu lagi minggu depan. Kita bahas pertemuan ketiga, kita bahas bagaimana karakteristik dari data warehouse itu sendiri. Oke, terima kasih mahasiswa. Nanti kita ketemu lagi. Semoga hari ini banyak yang diperoleh dan tujuan pembelajaran kita mengenai bagaimana kamu mengetahui pengertian dari data warehouse, kemudian bisa membedakan data warehouse dan OLTP bisa dicapai pada pertemuan hari ini. Terima kasih dan selamat siang. Demikian proses belajar mengajar di dalam kelas untuk mata kuliah Data Warehouse pada program studi S1 Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako. Semoga melalui video ini semua materi dapat tersampaikan dan bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Terima kasih.